Hai, saya Dias and welcome to my vlog. Sudah cukup lama nggak upload vlog dan sebenarnya sih kehilangan arah gitu ya. Ini mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Kok kayaknya nggak konsisten gitu ya. But right now, I know what to do. Dan kita memang bakal ngebahas tentang public speaking lagi dan lagi. Sampai saat ini di dunia nyata, dia masih sering dimintain buat ngisi konten public speaking, baik itu mentoring, kemudian training, atau juga ya mungkin kelas-kelas sharing kali ya. Ngobrol soal public speaking itu adalah bicara soal komunikasi. Komunikasi sendiri menurut Oxford English Dictionary itu adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak lainnya gitu ya. Intinya komunikasi itu adalah keberhasilan menyampaikan ide atau perasaan gitu. Jadi ada maksud tertentu gitu. Nah, secara simpel komunikasi diartikan sebagai proses transfernya ini tadi kan gitu. Sementara untuk terjadinya komunikasi kan butuh 3 part nih ya. Yang pertama ada pengirim atau penyampai informasi. Yang kedua ada informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada yang nerima informasi. Dari begitu banyak cara berkomunikasi, kita punya 4 poin nih ya kalau ngomongin soal komunikasi. Yang pertama poinnya adalah komunikasi lisan atau verbal, seperti yang dilakukan sekarang. Nah, biasanya terjadi antara 1 ke 2 orang atau lebih gitu ya. Kemudian komunikasi nonverbal, ini bisa meliputi gesture, gerakan bahasa tubuh, kemudian juga cara kita berpakaian, cara kita bertindak, bersikap. Kemudian poin ketiga adalah visualisasi. Visualisasi ini biasanya komunikasi yang disampaikan dengan materi-materi yang bukan tulisan, tapi lebih kepada grafik, lebih kepada gambar, lebih kepada bagan, logo, ya mungkin lukisan, mungkin pernah dengar foto yang berbicara. Nah, itu adalah salah satu cara orang berkomunikasi ya. Dan yang terakhir adalah komunikasi tertulis. Nah, biasanya kita membaca atau kita melihat tulisan-tulisan baik dari buku, majalah, maupun website saat ini gitu ya. Nah, itu 4 poin dalam berkomunikasi. Nah, salah satu pola komunikasi atau salah satu bentuk komunikasi lisan atau verbal itu adalah sebuah hal yang penting banget dalam kehidupan manusia. Karena dengan komunikasi, kita bisa mencapai hal-hal tertentu yang dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada bahkan menjadi ada gitu ya. Poinnya adalah dengan komunikasi yang efektif. Nah, bicara soal komunikasi yang efektif, balik lagi, ini adalah soal kemampuan public speaking yang baik juga. Kalau bicara soal komunikasi ya ada beberapa macam ya. Selain kalau penyiar itu masuknya kepada presenter nih. Jadi ada public speaking, pelakunya adalah public speaker. Nah, public speaker itu punya beberapa poin. Yang pertama mungkin presenter. Presenter ini terbagi misalnya master of ceremony. Ini nggak harus depan kamera ya. Ada acara, biasanya yang menjaga jalannya acara supaya tetap rapi, supaya timingnya tetap lancar gitu. Nah, itu supaya sesuai dengan rundown harus ada MC atau master of ceremony. Kemudian ada radio announcer seperti yang dia bilang tadi, penyiar radio atau penyiar TV, juga TV presenter mungkin itu juga belajar tentang bagaimana komunikasi atau public speaking yang baik ya. Terus juga ada moderator nih biasanya yang menjadi penengah nih terhadap diskusi-diskusi. Nah, kemudian yang berikutnya ada speaker. Nah, biasanya para speaker ini adalah orang-orang yang memang diharuskan untuk berdiri di depan untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Misalnya seperti seorang ahli gitu ya, trainer, mentor, atau pejabat, atau guru mungkin gitu ya. Ada lagi yang memang tidak harus berdiri di depan, tapi harus punya kemampuan komunikasi yang juga baik, harus punya public speaking yang juga baik. Mereka adalah para frontliner, orang-orang yang berada di garda depan dalam hal mungkin usaha atau bidang-bidang tertentu. Frontliner itu misalnya ngobrolin tentang front office nih, gitu ya, atau customer care. Ini kan orang yang nyambut orang lain di paling depan ya. Biasanya adalah mendengarkan keluhan-keluhan atau melakukan sesuatu yang ya penting lah ya, yang pasti menanyakan maksud dan tujuan orang ini datang ke mereka gitu ya. Yang berikutnya ada marketing. Nah, marketing biasanya tiap hari ketemu dengan orang lain, ngobrol, cerita, sharing. Tujuannya adalah jualan gitu, tapi nggak melulu soal jualan gitu ya. Ngobrol yang enak itu juga penting untuk seorang marketing. Makanya juga harus punya kemampuan public speaking yang baik.
Dan yang berikutnya adalah security. Nah, dulu security itu harus bisa silat, harus menggunakan senjata gitu ya, harus ya mungkin identiknya dengan kekerasan. Tapi sekarang security itu juga adalah frontliner yang berdiri di pintu paling depan dari sebuah kantor atau rumah, dan mereka adalah yang menanyakan maksud dan tujuan orang lain untuk dibantu mengarahkan kemana kira-kira orang ini harus diarahkan. Oke, so banyak hal yang ada di dunia ini memerlukan public speaking yang baik. Dia pengen sharing ilmu apa aja sih yang dia pernah dapet sebagai public speaker nih, mulai dari dulu belajar siaran di radio, nge-MC, pemain ya film-film lokal gitu ya, dan juga bikin konten gitu ya, dan bahkan pernah presenting dan jadi moderator juga, sampai ke training-training ini juga. Apa sih yang bisa kita pelajari untuk punya public speaking yang bagus? So, dia akan bagi beberapa part ya, dan teman-teman bisa ikutin. Nanti kita akan buat playlist, dan teman-teman bisa ikutin dari video awal atau pilih nih kemampuan mana yang teman-teman pengen kuasai gitu ya. Yang pasti, kita akan mulai dari basic public speaking 1.0. Nah, di 1.0 kita akan menjelaskan nih langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa punya public speaking yang oke, ya. Well, jangan lupa guys, silakan subscribe dulu channel ini, ya support dong ya. Dan dengan klik tombol lonceng berarti kamu juga bakal dapat update-updatean seputar apa aja yang bakal dia bahas, terutama soal public speaking. Dan yang pasti jangan lupa like, share, and comment. Kira-kira masukan apa yang bisa kamu berikan buat Dias untuk bikin channel ini bisa lebih keren lagi. So guys, see you on the next video. Bye!